yang li sahabat, ya Rasulullah, alasna ikhwanik ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? La, kon gukun li Nabi, bal antum ashabi, engkau semua, kalian semua yang berada di sisiku hari ini merupakan sahabatku, kata Nabi, bukan ikhwani. Selanjutnya para sahabat menanyakan bahwa lantas siapa ikhwani yang engkau maksud ya Rasulullah? Rasul menjawab, ikhwani, saudaraku adalah humul ladzi yu'minuna bi, orang-orang yang beriman kepadaku, walakin lam yarawni, tetapi mereka tidak pernah melihat diriku. Itulah ikhwani yang dirindukan oleh Nabi belah abad yang silam. Naruh tanya orang silum. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah mengutus seorang nabi penutup, mengutus seorang insan pilihan untuk merubah dan memperbaiki sekaligus menyempurnakan akhlak yang sudah pernah dilakonkan oleh Nabi Allah Ibrahim dulunya. Diutus seorang nabi oleh Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan risalahnya Nabi Ibrahim. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat cinta kepada umatnya, seorang nabi yang sangat sayang kepada pengikutnya, seorang nabi yang sangat mencintai seluruh umat di akhir zaman, dan beliaulah yang mampu memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi kontribusi terbaik untuk Islam, sehingga Islam makin hari makin mercusuar. Kita doakan semoga Islam yang pernah diperjuangkan oleh Nabi, oleh sahabat, oleh alnya Nabi akan terus berada dan tumbuh dalam hati kita bersama. Kepada alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang mana urunnya urung Si'lun, Sidro, Dua, bahkan puluhan ulama-ulama karismatik Aceh sudah mulai menghembuskan nafas terakhir menghadap kehadirat Allah. Semoga belahi uku generasi-generasi yang mampu menjalankan fitrah yang sudah diajarkan oleh para alim ulama. Yang kami hormati Imam Masjid Baitur Rahim, panitia pembangunan, pengurus masjid, remaja, jamaah, sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Hamba Allah orang Si'lun, Allah neken dalam surah Al-Ahzab ayat 40, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Apa maknanya? Allah berpesan bahwa Muhammad bukanlah sidro ayah. Muhammad ini bukanlah seorang bapak bagi seorang laki-laki di antara kalian. Namun Allah melanjutkan firman-Nya, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi Muhammad ini merupakan Rasul utusan Allah sekaligus menjadi nabi penutup bagi segala nabi-nabi sebelumnya. Apa yang bisa kita petik dari ayat ini, hamba Allah? Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala untuk sekalian alam, bahkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tertera jelas dalam firman-Nya Allah di ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dalam ayat yang kita bacakan tadi,
Allah juga berpesan bahwa Muhammad ini tidak diutus untuk satu golongan. Muhammadnya hana gejuk oleh Allah Ta'ala kepada sidra urang. Walaupun beliau memiliki 7 orang anak, dengan anak yang terakhir yang hidup yaitu Fatimah, tapi dalam ayat Allah berpesan Muhammadnya bukanlah sidra ayah, bukanlah seorang bapak yang hanya untuk seorang laki-laki di antara kalian, kan untuk suku Quraisy manteng, kan untuk Bani Hashim manteng. Tapi Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah, Rasul, menjadi Rasul bagi sekalian alam. Beliau menjadi Rasulullah, beliau menjadi penutup segala nabi-nabi. Walaupun kita hari ini belum pernah melihat Nabi Muhammad, namun dari ayat ini bisa kita petik bahwa Muhammad itu juga merupakan nabi kita. Dari ayatnya urung si'lun terbukti dalam kenyataan kecintaan Nabi kepada gedanya. Allah berpesan, hai Muhammad, gatakanlah ayah bagi sidra urang, melainkan menjadi rasul utusanku, kata Allah, untuk seluruh alam semesta. Baik orang yang mentang udip masa gata ataupun setelah engkau wafat meninggal dunia, maka gata Muhammad menjadi rasul bagi mereka. Sehingga kecintaan Nabi kepada gedanya orang si'lun tidak mengenal ruang dan waktu. Pernah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sedang duduk dengan sahabatnya. Dengan kedua Nabi dengan sahabat, gekun li Nabi Muhammad, ana mustaqun li ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudara saya. Para sahabat kaget dan terengah-engah. Watanya ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, alasna ikhwanik ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? La, kan gekun li Nabi, bal antum ashabi, engkau semua, kalian semua yang berada di sisiku hari ini merupakan sahabatku, kata Nabi, bukan ikhwani. Selanjutnya para sahabat menanyakan bahwa lantas siapa ikhwani yang engkau maksud ya Rasulullah? Rasul menjawab, ikhwani, saudaraku adalah humul ladzi yu'minuna bi, orang-orang yang beriman kepadaku, walakin lam yarawni, tetapi mereka tidak pernah melihat diriku. Itulah ikhwani yang dirindukan oleh Nabi belah abad yang silam. Naruh tanya orang silum. Nabi Muhammad nekun ikhwani adalah orang yang meiman kelung. Ikhwani adalah orang yang ikut puyang lepegah di lung. Ikhwani adalah orang yang patih kepada lun, tetapi hana pernah dikadan lun lekun di Nabi. Maka kita hari ini adalah orang-orang yang percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad yang Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad yang merupakan Nabi kita nyoban Bandung. Bahkan kalau ada di antara kita yang mengikuti jejaknya dan hana pernah takalan keberadaan Nabi, maka tanya juga termasuk dalam hadis yang dibacakan, yang disebutkan oleh Nabi, yaitu orang yang gerindu oleh Nabi. Kerinduan seseorang kepada orang lain itu luar biasa. Ada satu hal yang membuat keistimewaan kepada orang tersebut. Menyatanya rindu kepada kekasih, menyatanya rindu kepada pasangan. Tiba-tiba katanya merantau luar negeri, luar daerah berbulan-bulan, pasti kita akan timbul rasa kerinduan kepada keluarga kita. Rindu tersebut dalam sejarah kehidupan kita adalah keluarga orang yang istimewa. Begitu juga Nabi, wategekun lung wahai sahabat, rindu tatat kepada ikhwani. So ikhwani urang-urang yang ikut lung, baik yang kau dip, walaupun yang golom udip golomna sampai uro kiamat, tapi hana pernah dikadan lun, maka gekun le Nabi, saya rindu kepada mereka. Namun apa yang sudah kita hadirkan hari ini kepada Nabi Muhammad? Hana memada otnan menteng urung siklun. Perjuangan Nabi Muhammad, cintanya Nabi tidak akan terbalaskan terhadap kita, walaupun kita berupaya, walaupun kita ingin mencoba.
tak talu rasa sayang Nabi kepada katanya orang Siklun. Cinta Nabi kepada Long, kepada Drawan, kepada katanya Bandung. Rasanya tidak sanggup kita untuk membalasnya. Namun katanya harus tak ikut bacut-bacut. Berterbayang dalam pikiran tu Nabi geklik gemo bae luar biasa. Waktu ketepu berita tanya ke pertama dalam neraka oleh Allah Taala. Han tenang Nabi duduk dalam surga. Tidak tentram Nabi duduk dalam surganya. Menikmati bandum suasana yang kejut oleh Allah Taala. Hana tenang. Kenapa? Karena melihat belum ada wajah umatnya dan ada wajah-wajah umatnya yang dimasukkan dalam neraka. Dalam sebuah riwayat hadis qudsi wate Nabi Muhammad dan wa Allah watenya na dialog singkat antara malaikat dengan adalah Jibril dengan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Allah getanyong baklun kepada kata Muhammad melalui lun. Apa getanyong Jibril? Apakah engkau Muhammad akan hidup di dunia ini, memilih kehidupan dunia ini abadan abadi? Apakah engkau tidak rida untuk menghadap Allah, untuk kembali ke hadirat Allah? Kenapa demikian ya malaikat? Karena Allah gekalan gata gelisah Muhammad. Karena Allah gekalan gata hana tenang Muhammad. Karena Allah gekalan gata susah Muhammad untuk tahu ba Allah. Nejawab li Nabi, kan susah lung ya Jibril. Saya ingin menghadap, bahkan sangat jauh hari ingin berjumpa dengan Allah. Liqa'i Rabbi merupakan tujuan dalam kehidupanku. Namun hari ini yang membuat hatiku gelisah, bagaimana kondisi umatku setelah aku wafat dan meninggal dunia. Nah tingat nurung Siklun, kena wafat Nabi, Allah geprek, malaikat geprek kehadiran Nabi, dan Jibril sangat senang untuk menunggu jawaban dari Nabi Muhammad. Tapi Nabi ni pegah long hana susah untuk waba Allah. Tapi yang lun Jibril, yang susah lun Jibril. Bagaimana keadaan umatku setelah aku meninggal dunia? Akankah mereka diberikan jaminan oleh Allah? Akankah mereka dimasukkan dalam surga oleh Allah? Akankah diringankan azab? Akankah diringankan siksa sakratul maut saat mereka menghembuskan nafas terakhir? Ataukah sebaliknya ya Jibril? Menyamenan gata pegah hai Muhammad, jino lun langkah lun balik ba Allah Ta'ala, lun sampaikan pu yang gata gelisah. Gebedah Jibril ge ba Allah, gepegah, ya Rab, ya Allah, Muhammad ini lebih memilihmu. Muhammad ini tenang untuk menghadapmu. Muhammad ini sangat ingin berjumpa dengan dirimu ya Rab. Namun Muhammad ini susah, Muhammad gelisah, Muhammad tidak tenang. Kenapa Jibril? Ya Allah, Muhammad gepiki kepada umatnya bagaimana di yaumil qiyamah. Bagaimana mereka saat sakratul maut? Bagaimana saat mereka dihadapkan antara surga dan neraka? Akankah mereka masuk dalam surga ataukah engkau menempati umatnya untuk masuk dalam neraka? Demikian Muhammad sampaikan ya Jibril. Iya ya Allah. Kalau demikian ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad. Gekun li Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, Basyirhu ya Jibril, sampaikan wahai Jibril, innal jannata muharramatun alal umam hatta tadkhuluha ummatuh. Pegah Jibril, surganya ku peharium gekun li Allah Ta'ala. Surganya long peharium hatta tadkhuluha ummatuh, sehingga dalam surga itu dimasukkan oleh umat-umatnya Muhammad. Baru surga itu kuhalalkan untuk yang lainnya. Getren Jibril kepegah pada Nabi Muhammad, baru lega Nabi. Cina bayangkan orang Siklun, detik-detik nyawanya yang terakhir. Jangankan Nabi, kalau kita hari ini 10 hari menjelang ajal, ataupun kita sudah sakit-sakitan, yang kita fikirkan adalah harta, bagaimana didistribusikan kepada anak kita, bagaimana dibagikan kepada anak kita. Yang kita fikirkan istri tercinta, yang kita fikirkan anak. Tidak terjadi kepada Nabi Muhammad. Beliau saat ingin meninggal dunia, hana getanyang Fatimah pat gadah, hana getanyang Aisyah ho gata bino yang lun cinta.
Abu Bakar sahabat paling setia, Umar sahabat yang sangat mulia, Sayyidina Ali merupakan sahabat yang paling setia, yang paling dekat, Utsman bin Affan, bahkan cucunya Hasan dan Husain tidak terlintaskan di lidah Nabi. Apa kalimat yang diucapkan? Ummati, 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 umat lun, umat lun, umat lun. Kecintaan Nabi kepada kita tidak ada duanya, hamba Allah. Tinggal bak tanya tu, kagak perjuangkan le Nabi mandum tanya tamang surga apabila tak ucapkan kalimah la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun bila ada kemaksiatan, mungkin saja kita akan dimasukkan dalam neraka terlebih dahulu. Namun endingnya kalau kita menjadi umat Muhammad akan dimasukkan dalam surga. Kenapa? Karena pinta Nabi Muhammad dulunya. Waktu kena meninggai Nabi, terbukti kecintaan beliau. Tidak terucap kalimat yang lain, tidak dinarasikan bahasa yang lain, namun yang beliau sampaikan adalah ummati, ummati, ummati. Puaka yang kita nyujuk kepada Nabi? Apa yang sudah kita korbankan kepada Nabi? Apa yang kita lakukan terhadap agama yang ditinggalkan oleh Nabi? Apa yang sudah kita perbuat? Berapa banyak harta yang sudah singgah di agama yang sudah ditinggalkan oleh Nabi? Berapa banyak pemikiran kita yang kita kontribusikan kepada agama yang diwariskan oleh Nabi? Ataukah kita hari ini merupakan pemuda-pemuda, manusia-manusia, insan-insan yang acuh tak acuh terhadap agama Islam, yang acuh tak acuh terhadap syariat Islam yang pernah disuarakan oleh Nabi dulunya. Nabi sampai menjelang ajal, detik ajalnya yang terakhir memperjuangkan kita. Kenapa hari ini kita lelah dan merasa lemah untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan Islam? Baiklah tak pegah ke orang lain, orang siklun. Kadangkala anak draw tersendiri hantar tem permun untuk tajuk beragama. Hantar tem pegah hayana mutuah. Nabi Muhammad jamun sayang tat kepada katanya, uranya tanya harus balah budi walaupun kita tidak mampu, tapi kita akan berdiri di tengah lapangan, suarakan suara Islam, berperbuatlah berdasarkan agama Islam, jangan pernah engkau kucilkan kehidupan Islam. Namun uranya yang terpampang di depan mata katanya orang siklun sangat ramai. Ulun Tuan merupakan salah sidro dari masyarakat Kota Luksmawi. Namun ada yang kita dapatkan hari ini, hanalun pegah tempat urang siklun, lun wopoh samalam. Dari balai arakan ditumpuk tengah balai Tengku Muslim. Setiba di satu tempat dalam keheningan malam, di bineh tanah masjid, ipeh bate li anak-anak getanyo yang na di Kota Luksmawi. Rasulullah memperjuangkan kehidupan mereka sampai detik nyawanya yang terakhir. Sehingga ulama-ulama katanya wategwa Allah mudah pakon. Nabi berdoa, ya Allah, nepeduk bandum sukrit maut hamba lu. Atuh lung ya Allah. Umat lung atuh lung ya Allah. Hamba drona. Uronyo ada anak-anak kita dikesampingkan nama Muhammad, ditinggalkan jejak Muhammad, sehingga mereka melakukan aktivitas sesuai dengan nafsunya. Nya tugas tanyo mandum urang siklun, menyenrasa bahwa ingin balas budi kepada Nabi, menyenrasa bahwa Nabi sangat cinta kepada kita, menyenrasa bahwa Nabi luar biasa pengorbanan untuk kita. Maka orangnya bodoh hai tubuk mutuah, cilarang anak-anak yang hanapah, cip satu generasi katanya untuk jeroh kepada Allah. Padum minggu yang kau likut di ibu kota kita bersama, di Banda Aceh, di Ulele, terdapat perempuan-perempuan saat digerebek oleh penduduk setempat. Mereka yang berjilbab, mereka yang berkatipikan Islam, namun melakukan pesta pora. Terdapat minuman keras di antaranya, sepo anu dan sepo bijeh urang siklun. Nyokunyo yang ye turonyo, nyokunyo yang wuh turonyo. Seandainya Nabi masih hidup, beliau pasti akan menangis sejadi-jadinya. Rugi aku perjuangkan mereka, sayang perjuanganku untuk mereka, cintaku melebihi dari apapun untuk mereka. Tapi mereka tidak mampu dan tidak mau membalas budi terhadap kebaikan dan cintaku. Bek sampai cinta Nabi, bek sampai rindu Nabi akan bertepuk sebelah tangan, akan bertepuk tidak ada dua,
akan terabaikan. Mari uronya urang si lun wo long pikir ke dro lun pikir ke santri lun yang na dayah annahla, lun pikir keluarga lun, begitu juga urang dro nuwo hino cibayangkan bacut so yang tapepah keluarga kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, semua anggota famili kita akan kita urus untuk membalas budi terhadap kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Semoga legetanya sabuk masa urang siklun akan bersatu, berpadu dalam surganya Allah bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin.